Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi, yang saya cintai semuanya, seperti yang kita ketahui, bahwasanya dunia ini sedang dilanda musibah ataupun ujian ya. Dimana yang namanya ujian itu, siapa sih yang mau kita dikasih ujian, dikasih cobaan? Ada nggak orang yang mau dikasih cobaan tuh? Pasti nggak mau ya. Yang namanya ujian itu kita tidak tahu, teman-teman, anak-anakku sekalian, kita tidak tahu ujian itu akan datang kapan dan di mana. Nah, dunia ini sedang dilanda ujian dengan ujian yang namanya itu virus. Virus yang bernama COVID-19 atau virus corona. Dan Bapak berharap sekali, Bapak berdoa sekali semoga anak-anakku sekalian diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya imbas dari adanya musibah ini, adanya COVID ini berimbas kepada dunia pendidikan juga, di mana dunia pendidikan tidak bisa lagi normal kembali. Kita biasanya belajar tatap muka langsung dengan guru, tapi sekarang berbeda dengan yang dulu. Yang sekarang kita belajar secara tidak langsung, atau dengan tidak tatap muka, atau dengan sistem online. Namun anak-anakku sekalian, jangan sampai hanya karena kita tidak tatap muka dengan guru menurunkan semangat kita untuk belajar, tapi harusnya kita lebih meningkatkan lagi belajar kita. Baiklah anak-anakku sekalian. Baik, selanjutnya perkenalan mata pelajaran prakarya. Coba di sini ada yang tahu prakarya apa? Pernah gak di SD kalian belajar prakarya? Ada gak nama pelajaran itu? Mungkin ada yang diajarkan ya prakarya, tapi ada juga yang enggak. Atau mungkin bisa jadi nama selain namanya bukan prakarya, tapi namanya itu seni budaya. Nah, tidak jauh berbeda nanti untuk prakarya sendiri, tidak jauh berbeda dengan seni budaya. Jadi ada seni-seninya membuat kerajinan. Begitu. Namun prakarya itu apa sih? Oke, jadi prakarya itu ya, asalnya ada dua kata, jadi pra dan karya. Ada pranikah. Nah, berarti apa tuh artinya? Oke, jadi pra itu sebelum ya. Karya itu ya kerajinan ataupun hasil kerja. Jadi prakarya apa dong? Jadi kalau prakarya itu ya, ini berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya adalah hasil kerja. Jadi prakarya itu didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototipe. Prakarya belum mempunyai target pemasaran. Oleh sebab itu, belum ada penggunanya atau konsumennya. Jadi dalam pelajaran prakarya nanti kita akan coba membuat suatu kerajinan ataupun sesuatu yang akan diolah nantinya menjadi sebuah produk yang akan menghasilkan uang. Namun di prakarya kita akan hanya sekedar membuatnya saja, tidak untuk diproduksi, tidak untuk digunakan ataupun diproduksi untuk konsumen. Jadi untuk membuatnya saja. Baik, selanjutnya untuk ruang lingkup prakarya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga pengolahan, yang keempat budidaya. Nah, biasanya kalau Bapak sendiri ini dari keempat ruang lingkup ini, Bapak biasanya mengajarkan cuma dua ruang lingkup saja, kerajinan sama rekayasa. Untuk pengolahan dan budidaya biasanya Bapak tidak mengajarkan. Tapi adapun nanti kalau waktunya mencukupi ya, insya Allah Bapak akan ajarkan pengolahan ataupun budidayanya. Baik, kerajinan itu seperti apa sih? Nah, hampir sama ya kayak seni budaya.
Biasanya kalau di pelajaran seni budaya juga kadang-kadang suka membuat seperti ini nih, yang ada di gambar kerajinan seperti ini. Ya, itu contoh-contoh. Ini gambar-gambar contoh-contoh kerajinan. Ini di sini di sebelah kirinya ada contoh gambar apa tuh? Piring ya, piring yang terbuat dari rotan. Terus di sampingnya lagi, sebelah kanan, ada apa lagi itu? Itu gambar apa itu ya? Barbie ya. Barbie betul, itu dibuatnya dari kertas, origami biasanya ini kalau nama seninya. Selanjutnya sebelahnya itu ada kerajinan yang terbuat dari apa itu ya? Kertas juga itu. Ya, jadi kertasnya dililit-lilit. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah lampion ya, seperti itu. Terus di sebelahnya lagi yang paling terakhir itu ada jam. Itu terbuat dari, bisa jadi dari kardus ataupun dari kertas ya, dililit juga. Baik, lanjut. Yang kedua ada ruang lingkup rekayasa. Nah, ruang lingkup rekayasa ini biasanya nanti kita membuat kerajinan seperti ini. Loh, kok ada HP Pak? Apakah membuat HP? Enggak. Maksudnya nanti di rekayasa ada materinya teknologi, terkait teknologi. Nanti kita akan belajar mengenai teknologi informasi komunikasi. Nah, ataupun kita bisa membuat jembatan nih, rekayasa jembatan. Biasanya kalau kemarin anak-anak kelas 2, kelas 1 membuat kerajinan seperti ini. Jadi membuat jembatan ataupun rumah dari bahan kayu. Ini kayunya stick es krim ya. Stick es krim. Nah, atau membuat rekayasa alat penjernih air juga bisa. Oke, baik, selanjutnya pengolahan. Nah, siapa sih yang nggak tahu ini acara di RCTI ya, MasterChef Indonesia. Kadek kan? Yes, chef. Awalnya saya senang dengan attitude kamu, kayaknya positif, ceria, energetik. Tapi lama-lama kamu annoying. Kami belum selesai ngomong apa, kamu balas terus. Di sini bukan saya yang gila, tahu? Kalau pengolahan itu nanti prakteknya itu membuat makanan, mengolah makanan, biasanya seperti itu ya. Baik mau membuat misalkan aci, cilok, apalagi bubur. Nah, pokoknya terkait makanan deh. Siapa nih yang suka masak-masak? Wah, pasti jago nih masaknya ya. Kalau Putri, apalagi Putri ya, pasti jago nih masak. Oh iya, bukan. Oke, baik. Selanjutnya budidaya. Nah, kalau budidaya ini ada budidaya, misalkan budidaya lele, budidaya belut, ya, budidaya apa ayam bisa, atau mau budidaya tumbuh-tumbuhan, buah-buahannya boleh, sayur-sayurnya boleh. Di sini ada yang suka nanam cabai ataupun nanam tomat. Nah, itu sudah termasuk kalian budidaya, ya, gitu. Ya, baik, untuk pertemuan pertama ini Bapak cukupkan sekian dulu ya. Untuk pertemuan pertama kita perkenalan dulu aja, perkenalan Bapak dan perkenalan pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya.